Pertama-tama kita samain istilah dulu nih ya, jilbab, hijab, atau khimar. Hijab itu meskipun sering dimaksudkan sebagai kerudung, sebenarnya di Quran itu hijab artinya bukan kerudung. Kalau di Quran ada kata hijab, itu artinya pemisah atau penutup, tapi bukan penutup as in pakaian gitu. Misalnya di Al-A'raf ayat 46 ada kalimat wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya ada hijab. Maksudnya ini pembatas antara surga dan neraka. Di Al-Isra ayat 45 ada kalimat hijaban masturo, maksudnya pembatas yang nggak kelihatan, artinya pembatas nih hijab. Jadi pembatas yang nggak kelihatan antara nabi dan orang kafir. Terus di surat Maryam ayat 17 ada kalimat fattakhadat min dunin hijaban. Maksudnya itu hijab tirai yang nutupin ibu Maryam lagi melahirkan. Nah, masih banyak lagi ayat yang ada kata hijabnya, tapi artinya nggak pernah kerudung ya. Sementara itu jilbab emang kata yang dipakai di ayat perintah berjilbab. Di surat Al-Ahzab ayat 59 ada ayat yang bunyinya, wahai Nabi tolong sampaikan ke istri-istri kamu, ke anak perempuan kamu, ke cewek-cewek beriman lainnya, yudnina alaihinna min jalabibihin gitu. Suruh pakai jilbab untuk nutup seluruh tubuh. Nah, jalabib ini bentuk jamak dari kata jilbab. Jadi emang istilah jilbab ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kumaila ini, dan seperti yang kita ketahui di mana Kumaila ini menolak perintah untuk menggunakan hijab. Dan Kumaila juga pernah mengatakan penyebab babi itu diharamkan karena terlalu banyak minum air. Kemudian Kumaila ini mengatakan cerita-cerita Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Dan seperti yang kita ketahui latar belakang dari Kumaila menurut pengakuan Kumaila, di mana dia ini pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz dan pernah jadi guru ngaji juga dan ahli tafsir juga. Ini akan kita buktikan apakah benar yang dikatakan oleh Kumaila. Kemudian di sini kita fokus kepada hijab. Apakah memang benar tidak ada perintah wajib untuk menggunakan hijab di dalam Al-Quran? Atau ini hanya akal-akalan dari para ulama kita untuk menggunakan hijab bagi wanitanya? Kemudian Kumaila ini pernah mengatakan, laki-laki itu kan punya rambut juga, kenapa tidak menggunakan hijab? Jadi buat teman-teman di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan selengkapnya dari mualaf yang sangat cerdas, yang sangat banyak dikagumi oleh umat muslim, yaitu Ustadz Felix Xiao. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Yaitu adalah orang-orang yang ketika dia tidak berhijab, itu bukan karena dia nggak tahu, bukan karena dia nggak paham, bukan karena dia nggak ngerti, tapi karena dia nantangin. Atau karena dia memang sengaja untuk tidak berhijab, karena dia punya pemikiran yang dalam tanda kutip itu mempertanyakan tentang hijab. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan dianya, tapi yang dipermasalahkan adalah aturannya. Jadi kalau mudahnya begini, ada orang yang muslimah yang tidak berhijab, belum berhijab karena dia katakan, saya tahu ini adalah aturannya benar, tapi saya belum bisa, dan itu salah saya. Walaupun mungkin dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa saya tahu hijab itu wajib, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya punya pandangan yang lain dan salahnya bukan pada saya, ini salahnya pada aturannya. Ada juga seperti itu. Nah, kita akan coba sedikit bahas yang kedua teman-teman sekalian, karena kalau yang pertama teman-teman cukup baca dan teman-teman dapat insya Allah tentang bagaimana pandangan tentang hijab. Yang kedua kita bahas dengan beberapa step. Step yang awal atau step yang pertama dari pembahasan orang-orang yang nggak mau atau menantang atau kemudian punya pandangan sendiri tentang hijab adalah kebanyakan di antara mereka itu justru menyerang balik orang-orang yang memerintahkan, orang-orang yang menganjurkan, orang-orang yang berhijab sebagai orang-orang yang cupat, orang-orang yang narrow minded, orang-orang yang berpikiran sempit, orang-orang yang terarabkan, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang fundamentalis, orang-orang yang mereka tekstual, mereka yang tidak bisa melihat konteks, yang tidak bisa berpikir luas. Kalau bahasa zaman sekarangnya kadal gurun, nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi mabuk agama dan seterusnya. Jadi mereka ini justru kemudian menyerang orang-orang yang mengambil simbol-simbol agama, bangga dengan simbol-simbol agama sebagai orang-orang kayak tadi yang sudah saya sebutkan listnya. Dan itu bukan hanya terjadi pada orang-orang yang berhijab, tapi pada semua orang yang menunjukkan simbol-simbol keislaman atau menunjukkan kebanggaan atas narasi-narasi keislaman. Contoh misalnya, ini terjadi pada bendera tauhid, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera Rasulullah, Al-Liwa dan Ar-Raya. Ini terjadi pada orang-orang yang memperjuangkan syariat, ini terjadi pada orang-orang yang menyebutkan tentang khilafah misalnya. Bahwa semua bagian-bagian ini, baik dia berupa narasi, baik dia berupa simbol, baik dia berupa apapun itu, maka yang bersifat Islam ini selalu tidak disukai oleh orang-orang yang tadi. Nah, kita sebut ini kalau misalnya sekarang ini ada dua kelompok lah ya. Kelompok pertama, kelompok yang memang meyakini bahwa Islam itu adalah solusi bagi kehidupan. Karena mereka mengkaji, karena mereka kemudian melihat, mereka sudah mengetahui juga bagaimana ketidaknyamanan, bagaimana kerusakan akibat daripada aturan-aturan yang tidak ilahiyah yang diterapkan, aturan-aturan yang misalnya contoh ya kayak selama ini yang dibangga-banggakan manusia aturannya, ternyata justru banyak ketidakadilan, ternyata justru banyak terjadi penyimpangan, maka mereka mengajukan gimana kalau seandainya kita pakai syariat Allah yang dulu pernah dipakai oleh Rasulullah, yang dulu pernah untuk digunakan para sahabat. Gimana kalau kita pakai aturan Islam ini, yaitu adalah syariat Islam ini dalam kehidupan kita. Anggap aja golongan ini adalah golongan yang menginginkan islamisasi di dalam segala sendi kehidupan. Termasuk saya sangat
ingin bahwa Islam ini bisa digunakan, bisa dimengerti bahwa bukan hanya pembahasan Islam itu di masjid saja, bukan hanya pembahasan Islam itu adalah sholat saja, tapi Islam mengatur ekonomi sebagaimana sholat, Islam mengatur pemerintahan sebagaimana nikah, Islam mengatur misalnya bagaimana cara mengelola sumber daya alam, dalil-dalilnya ada, sebagaimana Islam juga memiliki dalil-dalil ketika membahas tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Nah, ini adalah satu kelompok, anggap saja orang-orang yang berdakwah menginginkan Islam agar diterapkan dalam seluruh level kehidupan atau sendi kehidupan. Ini namanya adalah kelompok taruhlah Islamisasi. Tapi ada kelompok yang lain yang mereka justru tidak senang dengan Islamisasi. Mereka menyebut ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Mungkin berbahaya bagi aktivitas mereka, mungkin berbahaya bagi apa yang mereka lakukan, tapi kita nggak bisa mendetailkan. Yang jelas mereka merasa bahwa Islamisasi ini adalah sebuah ancaman. Maka mereka bikin narasi untuk membendung proses Islamisasi yang kita kenal dengan nama deradikalisasi. Maka dengan deradikalisasi ini yang mereka sasar adalah simbol-simbol narasi-narasi Islam agar bisa dibatasi. Maka orang-orang kayak begini sebut saja kelompoknya adalah anti-Islamisasi, atau mereka yang kalau lebih gampangnya ya sekuler. Mereka tidak pengen agar Islam itu bisa mewujud dalam bentuk kehidupan yang lebih luas. Nah, orang-orang sekuler ini bisa jadi banyak, bisa jadi dia muslim, bisa jadi dia bukan muslim, bisa jadi dia ateis, bisa jadi. Tapi kelompok yang Islamisasi ini biasanya pasti adalah orang-orang yang muslim. Kalaupun ada yang membela mereka, maka membelanya mungkin bukan pro Islamnya, tapi membela secara kemanusiaan. Tapi kalau misalnya kita sederhanakan, Islamisasi ini pasti adalah orang-orang yang Islam, yang dakwah, ulama, dan mereka yang selama ini menginginkan agar aturan Allah itu wujud dalam kehidupan. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao, mualaf yang sangat cerdas yang sangat banyak dikagumi oleh umat muslim. Dan beberapa kali kita lihat Ustadz Felix Xiao ini tampil di televisi untuk berdebat, tapi selalu mengalahkan lawan debatnya. Jadi buat teman-teman di sini, mana yang lebih logis penjelasannya? Apakah penjelasan dari Kumelah Hakimah atau dari Ustadz Felix Xiao? Kumelah Hakimah ini mengatakan di sini, mana perintah wajibnya untuk menggunakan hijab di dalam Al-Quran. Tapi dia ini kan mengakunya ahli tafsir Al-Quran, hafal Al-Quran, pernah mondok, pernah jadi guru ngaji, kok itu aja tidak tahu. Ini kan patut dicurigai, apakah dia ini misionaris yang masuk ke Kristen itu yang masuk ke agama Islam untuk menyudutkan agama Islam. Karena kan sering sekarang ini terjadi nih, misionaris itu nyamar sebagai muslim, kemudian mempengaruhi orang agar masuk ke agama Kristen. Jadi buat teman-teman di sini ini yang harus kita waspadai. Karena sekarang ini bukan hanya sales panci yang ada di Indonesia ini, tapi sales agama juga ada. Dia ini pura-pura jualan panci, ternyata dia ini misionaris untuk mempengaruhi umat muslim masuk ke dalam agama Kristen. Itu sekarang ini di setiap kotanya mungkin ada di seluruh Indonesia ini. Mereka itu dilatih untuk menyudutkan agama Islam, untuk menjatuhkan agama Islam. Tapi semakin mereka menyudutkan agama Islam itu semakin berkembang. Jadi buat teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.